Warahmatullahi wabarakatuh kepada semua mahasiswa Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai coronavirus. Apa itu coronavirus? Coronavirus atau disebut juga virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas hingga ringan sedang. Yang kedua, faktor risiko infeksi virus corona. Siapa saja yang dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang yang dengan ketebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Awalnya, virus corona terjadi di Wuhan yang menyebabkan pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2009, menyebar ke negara lain mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020 lalu. Bagaimana penyebabnya infeksi COVID-19 ini? Yang pertama, dengan percikan air liur, pengidap batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, mulut, memegang barang yang terkena percikan air liur yang mengidap penyakit COVID-19. Yang ketiga, tinja atau feses. Hal ini jarang terjadi yang tertular oleh tinja atau feses. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang ditimbulkan 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, atau kelelawar. Yang keempat atau D, gejala infeksi virus corona. Yang pertama, hidung beringus, sakit kepala, batuk, demam, sakit tenggorokan, merasa tidak enak badan. Terus hilangnya indera perasa atau indera penciuman. Bagaimana gejala ini terjadi? Yang pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pengidap menghidap pneumonia. Yang kedua, batuk berlendir. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, nyeri dada atau sesak bernafas saat batuk. Bagaimana diagnosis infeksi virus corona? Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter juga akan mengawali dengan anamnesis atau mewawancara medis. Dokter akan menanyakan gejala atau keluhan yang dialami. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Yang ke F, komplikasi infeksi virus corona. Virus corona menyebabkan penyakit SARS atau menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernafasan parah lainnya bila ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga ini menyebabkan kegagalan pernafasan, gagal jantung, hati, bahkan kematian. Bagaimana pengobatan virus corona ini? Yang pertama, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, juga berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Yang kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Yang ketiga, perbanyak istirahat. Yang terakhir, perbanyak asupan cairan tubuh.
Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke rumah sakit yang telah dirujuk oleh dinas kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan yang satu, isolasi, yang kedua, serial foto toraks sesuai indikasi, terapi simpatetik, terapi cairan, ventilator mekanik bila gagal napas. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Bagaimana pencegahannya? Yang satu, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang selanjutnya, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung ketika bersin atau batuk, kemudian buanglah tisu dan cucilah tangan hingga bersih. Yang selanjutnya, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Yang selanjutnya, kenakan masker dalam segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran nafas. Yang terakhir, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana kondisi aktif virus COVID-19 di Indonesia saat ini? Mulai per tanggal 17 November dengan penambahan kasus positif 359 menjadi saat ini aktif 4.250.516 serta yang sembuh bertambah hari ini 451.000 dan totalnya menjadi 4.097.675 serta yang meninggal dunia hari ini penambahan 16 kasus. Jadi jumlahan kasus ada 143.644. Bagaimanakah kondisi vaksinasi di Indonesia? Oke, secara data yang vaksinasi pertama mencapai 2.024.663, vaksinasi kedua 1.915.322, serta vaksinasi ketiga 1.186.149.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.